Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tidak tenang dan tidak nyaman memang seringkali mengganggu manusia, baik bersifat eksternal maupun internal seperti rasa takut akan terjadinya sesuatu dan rasa putus asa akibat tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Yap, kali ini kita akan bahas terkait solusi Islam mengatasi kecemasan dengan zikir dan ketenangan jiwa. Perasaan tidak tenang bisa mengakibatkan kecemasan atau kegelisahan yang memunculkan penyakit stres dan depresi. Pada dasarnya, semua gangguan kesehatan mental diawali oleh perasaan cemas. Menurut Sidok, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang normal terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu stimulus yang berbahaya atau stresor. Reaksi kecemasan ada yang bersifat sesaat dan ada yang bersifat permanen. Reaksi kecemasan akan berbeda pada setiap individu. Untuk sebagian orang, reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh reaksi psikologis. Namun pada orang-orang tertentu, kekuatan respon dalam kecemasan dapat mengakibatkan reaksi psikologis seperti detak jantung menjadi lebih cepat, berkeringat, perut sakit, sakit kepala, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Kecemasan biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali. Nah, dalam Islam, salah satu cara untuk menghilangkan perasaan tidak tenang, kecemasan, kegelisahan adalah dengan melalui berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zikir sebagai penenang jiwa, telah disebutkan juga dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang mana memberikan pedoman bagi umat manusia dan memberikan solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia, termasuk kondisi psikologis yang tidak tenang dan labil. Tuntunan Islam agar manusia merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati, maka diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir dan doa akan menumbuhkan sikap optimis dan percaya diri, dan itu dapat mengusir kegelisahan jiwa. Zikir dapat mengembalikan jati diri manusia secara utuh yang terpenuhinya unsur jasmani dan rohani. Zikir juga dapat mengembangkan potensi iman pada diri manusia yang akan memberikan nilai positif dalam kehidupan. Pengertian zikir. Zikir merupakan aktivitas yang bisa membangkitkan ingatan akan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir atau mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian menurut Hasan Al-Banna, menyatakan bahwa semua apa yang mendekatkan diri kepada Allah dan semua ingatan yang menjadikan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan zikir. Zikir secara umum dapat juga dipahami sebagai memelihara sesuatu karena tidak melupakan sesuatu berarti memeliharanya atau terpeliharanya dalam benaknya. Dalam pengertian yang lebih luas dan terperinci, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Fatah Al-Quran memberikan 4 pengertian dasar dari kata-kata zikir. Yang pertama, zikir mengucapkan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta menghadirkan dalam ingatan. Yang kedua, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dengan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Yang ketiga, zikir mengingat Allah dengan menghadirkannya dalam hati kita yang disertai dengan tadabbur, baik disertai ucapan, lisan atau tidak. Yang keempat, Allah mengingat hambanya melalui pembalasan kebaikan kepada mereka dan mengangkat derajatnya. Kemudian pengertian ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa adalah suasana jiwa yang berada dalam keseimbangan sehingga menyebabkan seseorang tidak terburu-buru atau gelisah. Jiwa yang dimaknai sebagai seluruh kehidupan batin manusia baik berupa perasaan, pikiran, dan sebagainya. Jiwa dalam agama adalah sebagian dari kerohanian manusia, yaitu kesanggupan merasakan sesuatu.
Seseorang bisa dikatakan berjiwa jika sanggup mengalami, merasakan, berkemauan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jiwa yang dimaksud di sini adalah segala hal yang meliputi dan dimiliki oleh manusia yang meliputi hati, pikiran, dan perasaan. Jika kita amati, kebanyakan orang-orang yang terkena gangguan mental atau mental disorder adalah mereka yang jauh dari norma-norma agama. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu mengontrol dan mengendalikan segala pikiran, emosi, dan perbuatannya, sehingga apabila tidak meraih apa yang diinginkan, tidak akan terganggu jiwanya. Ketenangan jiwa dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang. Sikap dalam menghadapi problema hidup, rutinitasnya dalam berzikir, dan kondisi jiwa lainnya yang stabil. Memiliki rasa syukur dan sabar, tidak mudah putus asa, dan mudah beradaptasi dengan orang lain dengan berbagai kebahagiaan. Kemudian faktor eksternal, atau kondisi luar yang melengkupi seseorang seperti kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial baik politik dan faktor lainnya. Selanjutnya, bagaimana peranan zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa? Peranan zikir dalam meningkatkan ketenangan jiwa, maka hal ini tidak terlepas dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang fadilah dan manfaat berzikir kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Rod ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka dapat dipahami bahwa zikir dapat membawa pengaruh pada ketenangan jiwa. Maka hal ini dapat dijelaskan dengan berbagai pendekatan, termasuk diantaranya pendekatan secara psikologi. Secara psikologi dapat dimaknai bahwa hasil dari perbuatan mengingat Allah atau zikrullah ini dalam alam kesadaran akan berkembang menjadi sebuah penghayatan akan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-geriknya. Ia begitu yakin akan pengawasan dan penjagaan Allah sehingga ia tidak merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Dengan bukti ilmiah tentang rahasia zikir sebagai penenang jiwa dan berfungsi sebagai terapi, dapat juga dibuktikan dengan pendekatan ilmu medis, bahwa dalam otak manusia terdapat zat kimiawi yang secara otomatis keluar ketika seseorang itu sedang berzikir. Nah, zat itu bernama zat endorfin, yang berfungsi untuk menenangkan otak. Sebagaimana morfin mampu menenangkan otak, bedanya morfin berasal dari luar tubuh, sedangkan zat endorfin berasal dari dalam tubuh. Nah, dari penelitian ilmiah tentang Al-Quran sebagai media zikir yang dapat mendatangkan ketentraman jiwa dan ketenangan batin, semakin memperkuat keyakinan kita akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara fungsi diturunkannya Al-Quran adalah sebagai obat atau syifa dan rahmat sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan ini semakin membuktikan bahwa Islam telah memberikan saksi dan terapi yang tepat dalam mengatasi kegelisahan batin dan kegalauan jiwa. Dengan zikrullah, hati dan jiwa kita menjadi tenang dan tentram. Nah, segitu dulu sharing pembahasan kita kali ini. Buat teman-teman, stay tune terus ya, karena kita akan terus kupas tuntas terkait kesehatan mental dan pembahasan seru lainnya. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan atau usulan apapun, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.